Hal-hal yang sensasional rupanya tak habis-habisnya masih saja menerpa Hans Mokeniman, di tengah sorotan kasus kecurangan yang diarahkan Carlsen kepadanya. Juga yang terbaru gugatan baliknya sejumlah angka fantastis $100 juta terhadap tuduhan itu. Muncul insiden lain lagi yang sulit untuk dipercaya bisa terjadi di babak ke-12 kejuaraan nasional Amerika. Ketika giliran melangkah, rajanya tiba-tiba diambil Sam Sevian. Diputar-putar dan tiba-tiba putus di bagian pucuk mahkota salibnya. Segera saja Hans protes sebelum ditenahi oleh wasit. Selanjutnya kita ikuti kejadian di papan tersebut. King. Oh no! He was supposed to pick up a piece off the board, and he broke the. That's really What? I cannot believe what just happened. Oh my God! He just broke the king for some reason, and he put it back. And now he's telling him, "Let's go outside and fight it out." What is this? That is hilarious. I've never seen that. Now he's trying to put the. Maybe Hans kicked him under the table. Dalam perspektif yang lebih luas, apakah insiden ini murni ketidaksengajaan atau sebaliknya? Karena hampir semua media catur nyaris mengaitkan segala topik dengan figur-figur sentral di pusaran kasus Niman. Salah satu yang lucu dalam kolomnya Sarah Beth Cohen di Facebook yang men-share ilustrasi lukisan Alexander Zik di abad 19 yang bercerita tentang tragedi kecurangan dalam permainan catur yang memakan korban di tahun 1208. Tetapi kenapa si pelaku Otto van Wietelsbach yang di dalam lukisan masih menghunuskan pedangnya lagi? Tanya seseorang yang usil. Mungkin yang satunya lagi itu pelatihnya. Jawaban kocak yang mencoba mengingatkan kembali kasus Carlsen, Nimans dan Duji pelatihnya. Maka bisa dibayangkan, hal-hal sekecil apapun yang dialami oleh Niman bisa-bisa dijadikan bahan spekulasi ke arah kasus tersebut yang belum usai. Sekarang kita simak bagaimana kejadian sesungguhnya di arena pertandingan St. Louis. Setelah pertarungan ketat sepanjang 45 langkah, Sam Sevian sepertinya mengalami fata morgana atau blank atau dia mungkin berpikir ada sesuatu di kuncup Raja Hitam. Hans sepertinya berbalik arah setelah 2 kali menang berturut-turut. Sedangkan Sam masih harus menang untuk menjaga peluangnya jadi juara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Panitia telah melipat gandakan keamanan. Tidak hanya logam tapi juga detektor silikon. Bahkan rilis siarannya di jeda 15 menit. Sebaliknya, insiden ini cenderung sebagai sebuah potret keluguan 2 bintang remaja Amerika yang bermain catur di level tingkat atas. Hans umurnya masih 19 tahun, Sam yang tampak lugu itu lebih tua 3 tahun. Dan bagusnya insiden bisa mereka redam hingga tidak berkepanjangan. Dalam pembicaraan mereka, lewat sebuah wawancara, Hans menuturkan kalau Sam Sevian menawarkan untuk mengelem patahan itu sebelum ditengahi oleh wasit. Yang menarik, meski terganggu, Hans malah menganggap ini sebagai sebuah kesalahpahaman belaka. Tidak ada yang serius dan tidak menjadi persoalan baginya. Satu sisi baik dari Hans yang selama ini jarang terlihat. Berikut selengkapnya partai yang menggambarkan kekuatan Niman yang sesungguhnya. Keberanian untuk memecah kebuntuan. Spekulasi Sam cari menang dengan korban kualitas. Langkah standar gajah makan F6 atau kuda E2 cenderung berimbang. Dan dengan formasi bidak dan perwira yang relatif simetris, partai cenderung bersifat remis. Kuda E2 lebih berkomplikasi.
Kuda E2 untuk mengeksploitasi letak Raja Hitam di tengah. Memancing bidak rangkap di lajur A. Dengan sasaran bidak terkucil H7, alternatif lain F4. Ambil dulu bidak A5, hitam menang. Inilah posisi kritis di mana insiden di atas terjadi. Sekarang memang menjurus seimbang. Putih masih bisa menyelamatkan permainan dengan benteng H5 untuk menyiapkan jalur skat di lajur A, B atau C untuk mengganggu promosi bidak B.
Solusinya memang Raja Hitam harus mendekati manuver Raja dan Benteng Putih, memotong dan memaksa Benteng Putih terpisah dari rajanya, sembari memajukan bidak atau petak promosi. Di sini Sang Sevian berpikir sejenak sebelum akhirnya menyerah.